Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Uji validitas dapat menggunakan dua cara, yaitu menggunakan korelasi Pearson product moment, menggunakan reliability dengan melihat corrected item total correlation. Jadi diingat, dalam uji validitas itu ada dua cara atau nanti bisa pilih salah satunya, tidak perlu dua-duanya. Yang pertama, kita bisa menggunakan korelasi Pearson product moment sesuai dengan rumus yang ada di modul yang sebelumnya sudah saya bahas. Kemudian menggunakan reliability, yaitu dengan melihat corrected item total correlation. Oke, baiklah. Di sini kali ini saya akan mencoba membahas langkahnya, baik itu korelasi Pearson product moment maupun nanti menggunakan reliability dengan melihat corrected item total correlation. Baik, lanjut. Langkah-langkah uji validitas. Uji validitas yang pertama yaitu kita akan mencontohkan dengan menggunakan korelasi Pearson product moment dengan langkah-langkah sebagai berikut. Saudara sekalian, saya sudah men-share bentuk data yang ada di Google Classroom. Nanti silahkan saudara sekalian bisa mengaplikasikan data tersebut seperti ini. Tentunya sekaligus bisa mencoba mengerjakan di aplikasi SPSS. Baiklah, kalau misalnya sudah dibuka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini di data view itu kita lihat variabelnya itu yang di atas ya, di kolom nama kolomnya responden, sikap 1, sikap 2, sikap 3 sampai dengan total sikap. Itu adalah variabel yang ada di uji validitas kali ini. Ini hanya contoh agar Anda semua mengerti dalam pengujian uji validitas ini. Untuk responden di sini kita buat uji validitas ini adalah 20 responden. Kemudian di sini adalah sikap 1 sampai sikap 10 itu adalah tiap item soal dari seluruh kuesioner variabel sikap, dimana untuk mengukur variabel sikap itu terdiri dari 10 item soal, dimana di SPSS ini diberi nama sikap 1, sikap 2 sampai dengan sikap 10. Artinya sikap 1 itu pertanyaan sikap nomor 1 sampai dengan sikap 10 itu adalah pertanyaan untuk kuesioner variabel sikap nomor 10. Kemudian di sini ada total sikap. Total sikap ini adalah maksudnya penjumlahan dari sikap 1 sampai sikap 10 tiap responden ini. Jumlah total sikap itu adalah skor total dari sikap 1 sampai sikap 10 itu berapa jumlahnya. Ini adalah total sikap. Apabila Anda masih ingat bagaimana cara
memasukkan total sikap ini adalah dengan menggunakan transformasi data, yaitu di transform ya, kemudian compute, kemudian nanti ditambah-tambahkan. Silakan nanti Anda bisa simak kembali bagaimana transformasi data. Oke. Selanjutnya, apabila sudah muncul seperti ini ya, kita sudah siap untuk melakukan pengujian uji validitas. Nah, di sini yang perlu dicatat oleh Anda semua, dalam Pearson product moment atau korelasi Pearson product moment itu adalah membandingkan antara tiap soal dengan total sikap, sehingga nanti dilihat korelasinya dari pertanyaan sikap 1 dijumlahkan dengan total sikap itu jumlahnya bagaimana ya, tentunya dengan rumus korelasi Pearson product moment. Nah, ini dengan SPSS ini adalah cara yang lebih simple, lebih praktis dalam menghitung statistik, di mana tinggal kita pilih ya langkah-langkahnya untuk uji validitas itu. Untuk uji validitas menggunakan korelasi Pearson product moment menggunakan cara yang pertama itu adalah langkah-langkahnya. Pertama, klik analyze, kemudian klik correlate, dan klik bivariate ya, seperti ini. Kemudian nanti akan muncul datanya sebagai berikut, pop-up on window seperti ini. Anda semua dapat melihat ya, di kolom yang satu ini, yang paling sebelah kiri itu ada responden sikap 1, sikap 2 sampai di sini terpotong sikap 8, seharusnya itu ada sampai dengan total sikap ya. Nah, di sini seperti ini ya, total sikap. Nah, ini nanti masukkan ke kolom yang ada tulisannya variabel ya. Tinggal kita pilih saja. Nah, dipilih semuanya dari sikap 1 sampai dengan total sikap. Itu dimasukkan ke variabel, sehingga yang tersisa itu hanya variabel responden. Berarti variabel sikap 1 sampai total sikap itu dimasukkan ke kolom variabel yang ada di pop-up window ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita klik Pearson, checklist ya Pearsonnya. Artinya kita ingin melihat korelasi Pearson product moment. Kemudian test of significance-nya itu adalah to tail. Dan kemudian di checklist flag significant correlation. Setelah selesai di checklist, klik OK. Maka akan muncul tampilan output seperti ini, correlation. Baik, kemudian mana yang kita lihat? Yang kita lihat itu adalah contoh, misalnya kita ingin melihat apakah sikap 1 itu valid atau tidak, sikap 2 valid atau tidak, sikap 3 itu valid atau tidak. Dan kita bisa melihat dengan hubungan antara sikap tiap item soal dengan skor total sikap. Contoh yang di sini, sehingga kita lihat yang ada di sini. Ya. Yang ada di kotak ini, di skor total sikap. Nah, kemudian di sini ada
Pearson correlation, ada seek to tell. Ini n itu jumlah ya, n itu jumlah. Nah, Pearson correlation ini menunjukkan adalah korelasinya, atau bisa kita sebut adalah R hitungnya. Tentunya Anda semua masih ingat ya, di penjelasan uji instrumen untuk uji validitas itu, untuk interpretasinya apa? Membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Nah, R tabel juga sudah saya bahas ya, bagaimana cara mencarinya. Dan kemudian sekarang kita mencari R hitungnya. Itu dengan dua cara. Nanti ada yang sedang kita bahas ini adalah Pearson product moment atau korelasi Pearson product moment. Kemudian nanti kita lihat R hitungnya dari corrected item total correlation. Nah, kita fokus sekarang pada yang ini. Nah, untuk melihat R hitungnya berarti kita melihat nilai Pearson correlation-nya. Ini adalah berarti lihat Pearson correlation, kemudian pilih yang di kolom skor total sikap ya. Jangan yang sikap 2 di sikap 3, jangan yang di sini, jangan yang di sini atau di sini, tapi kita lihat yang di sini ya. Oke, apabila kita lihat di sini, R hitungnya adalah 0,572. Kemudian untuk sikap 2 itu 0,742. Untuk sikap 3 0,811, sikap 4 0,774, sikap 5 0,790, sikap 6 0,792, sikap 7 0,732, dan sikap 8 0,653. Baiklah. Dan selanjutnya sikap 9 0,34, kemudian sikap 10 ada 0,671. Berarti di sini tinggal kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Nah, ini saya ingatkan kembali untuk interpretasinya. Uji validitas pada korelasi Pearson product moment dapat disimpulkan sebagai berikut. Valid jika R hitungnya atau nilai Pearson correlation yang ada di tabel output tadi itu bernilai positif dan sig atau totalnya kurang dari 0,05. Kemudian tidak valid jika R hitungnya bernilai negatif dan atau sig totalnya lebih dari 0,05. Nah, ini ada interpretasi lain selain dari yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini yang sudah saya sampaikan tadi, interpretasinya atau bisa membandingkan R hitung dengan R tabel dengan minimum nilai R adalah 0,3. Valid jika R hitung lebih dari R tabel, tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Nah, kemudian apa sih maksud dari membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan minimum nilai R adalah 0,3? Jadi, saudara-saudara sekalian, maksud dari interpretasi ini adalah pertama-tama kita lihat dulu R hitungnya kira-kira ada di bawah 0,3 atau tidak. Kalau bisa kita lihat tidak ada yang di bawah 0,3. Semuanya adalah di atas 0,3. Yang paling kecil adalah 0,34. Masih di atas 0. Nah, ini ya, 0,34. Tetapi dia masih di atas 0,3. Sehingga
Langkah selanjutnya yaitu kita bandingkan dengan R tabel. Ya, kita bandingkan dengan R tabel. Apabila dia kurang dari atau lebih kecil dari R tabel, maka nanti dihapus. Tetapi kalau memang lebih besar dari R tabel, maka itu bisa dipertahankan ke item soalnya. Oke, sekarang kita coba interpretasikan dari hasil yang sudah kita temukan output yang ini, ya. Di sini walaupun sebelumnya sudah saya sampaikan cara mencari nilai R tabel, ya. Di sini akan saya coba contohkan lagi. Di sini ada contoh R tabelnya. Di sini bagaimana caranya, yaitu melihat DF, kemudian nilai signifikansinya yang 0,05, ya. Oke, yang DF itu apa? Degree of freedom atau derajat kebebasan. DF ini rumusnya adalah N dikurang 2, di mana N itu adalah jumlah respondennya. Pada uji validitas yang sudah kita lakukan tadi, itu jumlah respondennya adalah 20. 20 dikurang 2 berarti DF-nya adalah 18. Berarti 18 ya yang ini ya. Oke, 18. Nah, kemudian karena kita menggunakan nilai signifikansi 0,05, maka kita ambil yang di kolom 0,05. Kemudian kita tarik garis dari 0,05. Kemudian dari 18 ketemu adalah 0,4438, atau kita bulatkan menjadi 0,444, sehingga R tabelnya adalah 0,444. Baik, kita lanjut bagaimana interpretasinya. Setelah kita masukkan ke dalam tabel untuk interpretasinya, sikap 1 tadi R hitungnya 0,572. R hitung ini dilihat dari apa? Nilai Pearson correlation di kolom total skor sikap, ya, yang tadi dari tiap item soal. Untuk item sikap 1, R hitungnya adalah 0,572 dibandingkan dengan R tabel itu 0,444. Dikatakan valid apabila R hitung harus lebih besar, ya. Jadi lebih besar dari R tabel. Kalau misalnya R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Baik, sikap 1 0,572 lebih besar dari 0,44, maka valid. Sikap 2 0,742 lebih besar dari 0,4, valid. Sikap 3 valid, 4 valid. Oke, dan seterusnya. Nanti silakan dilihat lagi, ya. Sikap 8 valid. Sedangkan sikap 9 0,34 maka tidak valid. Tapi tadi pertama-tama kita lihat 0,3, ya. Ada yang di bawah 0,3 atau tidak, seperti itu. Nah, maka kalau walaupun dia tetap di atas 0,3, langkah selanjutnya kita bandingkan dengan R tabel. Apabila masih kurang dari R tabel, maka kita katakan tidak valid. Tidak valid. Kemudian untuk sikap 10 dia valid. Sehingga dari hasil ini bahwa sikap 9 itu tidak valid. Selanjutnya, setelah kita melihat apakah ini sudah final atau belum final, cara selanjutnya yaitu kita harus mencoba untuk membuat korelasi lagi.
dimana dengan menghapus item pertanyaan sikap 9. Kembali dengan jendela yang tadi lagi ya, sama langkahnya seperti analyze sampai dengan bivariate ya, kemudian klik OK, kemudian masukkan dan sebagainya tanpa memasukkan sikap 9. Tentunya yang perlu jadi catatan, ini mohon sekali untuk diingat, apabila kita menghitung ulang lagi dengan contoh yang seperti halnya yang ini, sikap 9 itu dihilangkan karena dia tidak valid, sehingga kita akan menghitung kembali, maka nanti ya yang di sini skor total sikapnya otomatis nanti ini harus diubah lagi. Kalau di sini di SPSS itu berbeda dengan di Excel. Apabila misal kalau di Excel sikap 9 ini dihapus, maka secara otomatis ini juga akan berubah ya. Tetapi kalau misalnya di SPSS dia harus penghitungan ulang lagi dengan fitur transform kemudian compute dan seterusnya sehingga sampai dengan penjumlahan tadi. Oke, dari sini paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Nanti kalau sudah dijumlahkan, nanti tinggal dihitung kembali dengan analyze, correlate, bivariate dan seterusnya dengan menghilangkan item pertanyaan sikap 9 dan total sikapnya juga hasil dari compute tanpa mengikut sertakan sikap 9 ya, seperti itu. Nanti setelah diuji kembali, nanti dilihat apakah semuanya sudah di atas, sudah lebih besar dari R tabel atau belum. Apabila semuanya sudah lebih besar dari R tabel, R hitungnya sudah lebih besar dari R tabel, maka itu sudah dikatakan hasil finalnya, maka semuanya sudah valid. Baiklah. Kemudian yang selanjutnya cara kedua, yaitu uji validitas menggunakan reliability dengan melihat corrected item total correlation dan sekaligus melakukan uji reliabilitas. Nah, di sini akan saya coba, sebelum masuk ke langkah-langkah, akan saya coba jelaskan terlebih dahulu perbedaannya di mana antara korelasi Pearson product moment dengan uji validitas yang kedua, yaitu dengan melihat corrected item total correlation. Sebenarnya sama, dia melihat total correlation, tapi dalam pengaplikasian di SPSS untuk uji validitas yang kedua ini, kita hanya perlu sekali jalan saja. Sekali jalan maksudnya seperti apa? Artinya, sebelumnya saya ingatkan kembali, dalam uji instrumen itu bukan hanya uji validitas saja, tetapi kita selain uji validitas, kita ada uji reliabilitas. Selain harus melihat bahwa alat ukur itu tepat atau tidak, tapi kita juga harus melihat kehandalannya seperti apa. Nah, dalam uji validitas yang kedua ini, dengan sekali jalan saja kita sudah bisa menemukan untuk hasil uji validitas sekaligus hasil uji reliabilitas. Nah, inilah kelebihannya. Tetapi dengan cara yang pertama juga tidak salah.
itu juga benar. Tetapi di sini maksudnya dengan cara kedua ini kita tidak perlu repot-repot melakukan pengujian kembali. Artinya kita tidak perlu repot-repot melakukan 2 kali langkah, cukup 1 kali langkah kita melihat apakah nanti ada valid, kemudian nanti sekaligus melihat nilai untuk uji reliabilitasnya. Nah, baik, nanti akan kita lihat ya apa yang saya maksud perkataan yang sudah saya sampaikan barusan. Kita masih menggunakan data yang tadi. Ya. Sikap 1 sampai sikap 10, kemudian ada total sikap di sini. Masih menggunakan data yang tadi. Dengan jumlah respondennya 20. Oke. Caranya seperti apa dalam melakukan uji validitas melihat corrected item correlation, yaitu dengan uji reliability. Pertama, kita klik analyze, kemudian scale, kemudian pilih reliability analysis. Akan muncul seperti ini. Pilih, klik reliability analysis, akan muncul seperti ini. Oke, sikap responden sikap 1 sampai sikap 8 sampai sikap 10 dan skor total sikap. Nah, perbedaannya dengan yang tadi seperti apa? Kalau yang sekarang kita tidak perlu memasukkan skor total sikap ke dalam item pengujian. Jadi yang dimasukkan hanya tiap butir soalnya saja. Berarti variabel sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4 sampai dengan sikap 10 yang dimasukkan. Sehingga variabel responden dan variabel total sikap atau skor total sikap itu tidak dimasukkan dalam pengujian. Contoh seperti ini, dapat lihat ya. Berarti ini yang tidak masuk, yang masuk ini adalah ini. Yang tidak masuk adalah responden dan skor total sikap. Ini yang membedakan antara cara yang kedua ini dan cara yang pertama tadi. Kemudian apa yang dilihat? Klik statistik. Oke, statistiknya diklik. Kemudian pilih item, scale, kemudian scale if item deleted. Nah, yang ini. Setelah dipilih, tidak perlu dimasukkan, tidak perlu dipilih semuanya. Klik continue. Kalau sudah, jangan lupa model ini tetap dalam alpha. Ya. Setelah itu klik OK. Set. Maka muncul output seperti ini. Ada case processing summary, ada reliability analysis, ada item statistik. Item statistik ini ada item total statistik ya. Oke. Dalam uji validitas ini apa yang dilihat? Dari semua, dari tabel yang tadi, dari output yang tadi ya, ini ada, kita fokus pada yang ini, reliability statistik, itu Cronbach alpanya ya. Kemudian sama yang item total statistik, itu yang ini, corrected item total correlation. Kita fokus ke sini. Nah, yang namanya uji validitas berarti kita melihat R hitung. R hitungnya adalah ini ya, 0, yang di corrected item total correlation. Kita sikap 1, R hitungnya berapa?
diperbesar. Sikap 1 R hitungnya 0,488. Sikap 2 0,660. Sikap 3 0,704. Sikap 4 0,7 dan sampai sikap 8 0,566 ya ini. Nah, di sini kita lihat ada sikap 9 di bawah 0,3 di mana R hitungnya adalah 0,231. Berarti kalau memang ini dia tidak sudah di bawah 0,3 saja, maka ini sudah pasti tidak valid. Artinya ini harus dibuang. Tetapi kalau misalnya dia masih di atas 0,3, baru nanti dibandingkan dengan R tabel. Itu langkah-langkahnya. Untuk interpretasi, kita lihat dulu apakah itu di bawah 0,3 atau tidak. Kalau memang sudah, kalau misalnya di bawah 0,3, berarti nanti kita lihat bandingkan dengan R tabel. Karena dia memang sudah di bawah 0,3, maka dipastikan dia tidak valid. Oke, berarti yang valid itu adalah 0,488, 0,66. Ini dan ini. Berarti sikap 9 itu tidak valid. Kan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, berdasarkan yang R tabel yang sudah kita temukan dengan jumlah responden 20, berarti seperti yang tadi tetap sama aja ya. Maupun pakai korelasi Pearson product moment atau pakai corrected item total correlation, R tabel yang digunakan ya tetap yang tadi. Ya, karena jumlahnya adalah 20 responden dengan DF berarti 18. Berapa nilainya? 0, supaya ingat ya, 0,444. Ini R tabel. Oke, kita masukkan di sini sikap 1 R hitungnya dari apa? Corrected item total correlation ya. Oke. R hitung 0,488 lebih besar dari R tabel, sama ya. Ini harus lebih besar dari R tabel. Kemudian sikap 2 lebih besar dari R tabel, sikap 3 lebih besar dari R tabel, sikap 4 lebih besar, sikap 5 lebih besar, sikap 6 lebih besar, sikap 7 lebih besar, sikap 8 lebih besar, sikap 9 itu lebih kecil dari R tabel, sikap 10 lebih besar dari R tabel, sehingga sikap 9 tidak valid. Sebagaimana yang tadi, sebagaimana seperti hal uji validitas dengan cara yang pertama, cara yang kedua juga kalau memang ada yang tidak valid ya, itu tetap harus diulang kembali dengan menghilangkan pertanyaan yang tidak valid. Oke, dengan yang tadi berarti kita ulang lagi, analyze, scale, reliability analysis. Berarti kita uji lagi nih ya, kita uji kembali. Nah, kemudian apabila diuji kembali, nah kan ada sikap 9 ya, masih ada. Sikap 9 ini harus dibuang, dimasukkan ke sini. Oke, klik, masukkan, muncul seperti ini. Berarti sikap 9 sudah masuk ya ke yang tidak dianalisis. Berarti hanya sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4, sikap 5, sikap 6, sikap 7, sikap 8, dan sikap 10. Berarti ada 9 pertanyaan yang diujikan. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, ini alfa kronbahnya ini untuk reliabilitas nanti. Kemudian selanjutnya inilah corrected item total correlation. Ini adalah R hitung yang kedua. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan ke dalam tabel dengan memasukkan, akan kita coba bandingkan R hitung pertama dengan R hitung kedua, kemudian kita bandingkan dengan R tabelnya.
Nah, sekarang kita lihat R hitung pertama ya tadi ini ya. Ini R hitung kedua. Nah, sikap 1 di R hitung pertama dengan mengikut sertakan sikap 9 tadi, dia 0,488. Kemudian setelah sikap 9 dibuang maka menjadi 0,501. Sikap 2 juga sama, yang tadinya 0,660 menjadi 0,694. Sikap 3 seperti ini, sikap 4 seperti ini, sikap 5 seperti ini, sikap 6 dan seterusnya ya. Oke. Nah, di sini dikatakan final uji validitas ini apabila semuanya itu memang sudah benar-benar tidak ada yang di bawah atau lebih kecil dari R tabel. Artinya ini sudah di atas R tabel semua ya. Karena bisa saja pada saat dilakukan penghitungan ulang kembali ada saja yang turun. Nah, seperti ini ya, seperti sikap 3 nih, ini kan turun kan sikap 3 yang tadinya 0,7 menjadi 0,65 ya. Ini juga turun ya. Oke, ini juga turun. Artinya tidak, pada saat dihitung kembali bisa aja R hitungnya bisa ada yang naik, bisa jadi yang turun. Nah, makanya nanti dikatakan final itu apabila memang semuanya itu sudah menunjukkan R hitungnya lebih dari R tabel semua sehingga dikatakan valid. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Mbak, dari R hitung yang kedua itu semua sudah valid ya. Berarti pertanyaan sikap nomor 1, sikap nomor 2, sikap nomor 3, sikap 4, sikap 5, sikap 6, sikap 7, sikap 8 dan sikap 10 itu adalah soal yang valid di kuesioner sikap. Nah, kemudian kalau sudah valid berarti kita tinggal kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, inilah yang saya bilang, apabila kita menggunakan corrected item total correlation menggunakan cara yang kedua, kita tidak perlu mengklik dan seterusnya 2 kali ya, cukup sekali saja sudah ada hasil uji reliabilitasnya. Di mana hasil uji reliabilitasnya? Yaitu di sini ya. Nah, ini adalah yang kita baca, Cronbach alpha. Jadi yang dibaca itu Cronbach alpha. Ada di mana sih posisinya? Tetap di output yang kita ambil itu ada di sini ya. Nah, ada di sini. Ini dia. Di reliability statistik ya, Cronbach alpha. Nah, yang dipakai reliabilitas ini adalah hasil reliabilitas dari uji validitas yang final yang diambil, jangan yang awal tapi yang final yang diambil. Di mana yang final ini adalah 0,883 nilai uji validitas, nilai uji reliabilitasnya atau nilai Cronbach alfanya. Nah, apabila seperti ini bagaimana dikatakan dia reliable atau tidak? Cara interpretasinya bagaimana? Caranya, interpretasi uji reliabilitas bisa dibandingkan dengan nilai R tabel. Dikatakan nilai reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari R tabel. Maka di sini tadi dengan responden 20 orang, maka R tabelnya itu adalah 0,44. Bila Cronbach alfanya tadi berapa? 0,883, berarti dia 0,883 itu lebih besar dari 0,44, artinya dia reliable. Kemudian menurut Sujarweni bisa juga jika nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6 dikatakan reliable.
Jika nilai korban alfa kurang dari 0,6 dikatakan tidak reliable. Ini juga bisa nih menurut Sujarweni. Kemudian interpretasi uji reliabilitas atau bisa dilihat dari tingkatan nilai reliabilitasnya. 0,8 sampai 1 reliabilitas sangat tinggi, 0,6 sampai 0,8 reliabilitas tinggi, 0,4 sampai 0,6 reliabilitas cukup, 0,2 sampai 0,4 reliabilitas rendah, 0,0 sampai 0,2 reliabilitas sangat rendah. Nah, artinya 0,4 itu sudah dikatakan cukup. Dan kalau misalnya 0,6 itu sudah dikatakan reliabilitasnya tinggi. Nah, silakan nanti sumber yang akan Anda anut itu yang mana, itu tidak masalah. Biasanya secara umum kita menggunakan yang ini nih. Agar apa? Agar lebih dibilangnya lebih tinggi derajatnya daripada yang R tabel ini ya, daripada R tabel ini kan 0,44. Tapi mungkin lebih baik kita menggunakan yang 0,6 saja ya, seperti itu. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,883 lebih besar dari 0,6, maka kuesioner tersebut adalah reliable dan kategori sangat tinggi. Dan tadi soal yang tiap butir soalnya validitasnya, soal nomor 1 sampai 8 dan soal nomor 10 itu dikatakan valid, sedangkan soal nomor 9 itu tidak valid. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba melihat kondisi ya, alasan interpretasi itu kenapa tidak langsung kita bandingkan dengan R tabel. Jadi kita lihat dulu, kita bandingkan dengan itu kita bandingkan dengan 0,3. Kalau yang di bawah 0,3 itu sudah pasti tidak valid. Tetapi kalau yang di atas 0,3 itu ada kemungkinan dia valid. Sekarang kita buktikan dengan kondisinya seperti ini. Jadi bisa saja valid, bisa saja tidak, tetapi mungkin saja ada peluang untuk menjadi valid. Di sini respondennya 20 ya, di sikap 1 sampai dengan sikap 10. Kita analyze, kemudian scale, reliability analysis. Kita masukkan ya sikap sampai dengan sikap 10, kemudian statistik. Kita cukup pilih scale if item deleted saja, di continue, di tab alpha. Oke, kita lihat hasilnya. Item total statistik itu di corrected item total correlation. Dapat Anda lihat semuanya ya, dapat Anda lihat. Oke. Nah, di sini untuk pertama bagaimana kita membandingkan 0,3 terlebih dahulu. 0,3 berarti yang sikap 9, 0,200. Kalau kita bandingkan dengan R tabel terlebih dahulu, maka yang tidak valid itu adalah sikap 5 dan sikap 9 karena di bawah 0,444. Kenapa 0,44? Karena jumlah respondennya itu adalah 20. Kalau kita lihat ya, langsung R tabel, makanya langsung dihapus nih sikap 5 sampai sikap 9. Tetapi tidak seperti itu cara mainnya. Kita bandingkan dengan 0,3 terlebih dahulu.
yang di bawah 0,3 itu sikap 9, sedangkan sikap 5 itu masih di atas 0,3. Walaupun dia di bawah R tabel itu tidak masalah. Bisa saja kemungkinan nanti setelah diuji kembali dengan menghilangkan yang sikap 9 ini, maka sikap 5 itu menjadi valid. Oke, baik. Kita buktikan ya. Karena tidak valid, karena sikap 9 itu sudah di bawah 0,3, maka harus kita buang. Kita analyze lagi, kemudian scale, reliability analysis. Yang tidak valid itu sikap 9. Kalau sikap 5, walaupun di bawah R tabel, dia tetap dimasukkan, tetapi dia kita uji kembali karena berpeluang bisa saja kalau misalnya di atas 0,3 itu berpeluang menjadi valid. Statistik masih ya, scale if item deleted, continue, alpha, klik OK. Kita lihat di sini. Sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 5. Tadi 0,420 ya. Sekarang 0,44. Artinya dia memang pas sekali ya. Tetapi ini sudah dikatakan valid. Kenapa? Karena R tabel itu hasil dari pembulatan kan. Hasil dari pembulatan yang tadinya itu 0,4389. Akhirnya 0,44389 akhirnya dibulatkan menjadi 0,44. Artinya 0,44 ini berarti memang sudah di atas 0,44389. Sehingga interpretasi itu R tabelnya itu apabila R itu lebih dari sama dengan R tabel, artinya lebih dari sama dengan 0,44 dikatakan. Sehingga apabila sudah valid semua, berarti ini sudah final. Tinggal dilihat nanti alpha kurembahnya untuk uji reliabilitas. Itu ya yang bisa saya buktikan kenapa kita lihat 0,3 terlebih dahulu. Jangan langsung dibuang, kemungkinan ada peluang dia untuk menjadi valid. Oke, terima kasih.